Ini Ibu Ningsih, ini Ila, putri keduanya. Dan ini Pak Lanto, suami tercinta. Ibu Ningsih dan keluarganya tinggal di sebuah desa yang sangat jauh berbukit-bukit. Jarak dari desa di mana Ibu Ningsih tinggal ke kota kecamatan hanya bisa ditempuh dengan ojek motor selama 2 jam perjalanan. Pak Lanto, suami Ibu Ningsih, seorang pekerja serabutan. Bahkan, kadang harus pulang larut malam demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Kali ini adalah kehamilan Ibu Ningsih yang ketiga. Ana, anak pertamanya, meninggal dalam perjalanan dirujuk ke puskesmas. Ila, anak yang kedua, saat ini baru berusia 2 tahun. Beruntung saat dilahirkan, walau sempat dilakukan pertolongan oleh dukun setempat, Ila lahir dengan selamat. Kebetulan saat itu, bidan desa, seorang gadis muda yang baru setahun lalu lulus pendidikan, ada di tempat. Saat ini usia kehamilan Ibu Ningsih sudah tinggal menunggu hari. Selama kehamilannya, Ibu Ningsih memeriksakan kehamilannya 3 kali ke puskesmas dan selalu didampingi oleh suami. Tiba saatnya Ibu Ningsih melahirkan. Air ketuban sudah pecah, suami pun terkejut dan bingung berlari ke rumah bidan. Sayang sekali, bidan desa sedang tidak ada di tempat dan tanpa pikir panjang lagi, segera memanggil dukun yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah 12 jam perjuangan Ibu Ningsih, bayi pun lahir. Tetapi terjadi pendarahan yang terus-menerus. Ibu dukun terlihat bingung, mengambil segelas air, membaca jampi-jampi, dan berusaha menenangkan. Akan tetapi, pendarahan semakin hebat. Melihat kondisi istrinya, Pak Lanto semakin panik. Pak Lanto berusaha mencari bantuan ke beberapa tetangganya, namun sia-sia. Dalam kebingungannya, tiba-tiba melintas mobil pengangkut sayur. Dengan nekatnya, Pak Lanto berdiri menghadang mobil itu dan meminta untuk mengantar istrinya ke puskesmas. Supir pun bersedia membantu. Segera saja, Ibu Ningsih diangkut bersama sayur mayur menuju puskesmas. Supir pun segera tancap gas. Melaju jalan berliku dan berbatu tak dihiraukannya demi misi keselamatan. Setibanya di puskesmas, bidan jaga seorang diri di puskesmas kesulitan untuk menangani Ibu Ningsih. Setelah memasang 1 jalur infus, Ibu Ningsih segera dirujuk ke RSUD di kabupaten. Bidan segera menyiapkan ambulan. Sayangnya, saat itu petugas pengendara ambulan masih berada di desa tetangga, sehingga mereka harus menunggu 30 menit sebelum bisa menuju ke RS kabupaten. Di RS, dokter jaga berupaya melakukan upaya penyelamatan. Akan tetapi pendarahan terus berlangsung. Dokter spesialis sulit dihubungi. Akhirnya, Ibu Ningsih tidak dapat diselamatkan. Ibu Cici tinggal di kecamatan dekat dengan pusat kesehatan. Di usianya yang ke-31 tahun, Ibu Cici hamil untuk pertama kalinya. Sabtu sore, Ibu Cici datang ke sebuah rumah sakit bersalin terdekat karena merasa sudah akan melahirkan. Setibanya di rumah sakit bersalin, kondisi tekanan darah Bu Cici sangat tinggi. Maka, bidan jaga pada rumah sakit bersalin tersebut menyuruh untuk segera dibawa ke RSUD tanpa pengobatan maupun pengantaran. Sesampainya di kamar bersalin RSUD, Ibu Cici diperiksa kembali tekanan darahnya makin tinggi, mencapai 200/120 dan jantung janin lemah. Maka bidan jaga menghubungi dokter spesialis kebidanan. Baik telepon klinik prakteknya maupun telepon selulernya, keduanya tidak dapat dihubungi.
Lalu, bidan menghubungi dokter spesialis kebidanan lain, dan dokter memerintahkan untuk melakukan stabilisasi. Minggu pagi, bidan jaga mengkhawatirkan kondisi janin dan memeriksa tekanan darah Ibu Cicih. Hasil yang didapat masih tinggi, 180/100. Kondisi ini dilaporkan kepada dokter spesialis kebidanan. Karena kondisi tersebut, dokter belum bisa melakukan operasi dan menunggu kondisi ibu dengan tekanan darah normal. Ibu Cicih pun menunggu kembali semalam. Keesokan harinya, pada hari Senin, dokter mengunjungi Ibu Cicih dan merencanakan untuk melakukan operasi. Dokter anestesi pun dihubungi. Setelah mempelajari kondisi Ibu Cicih, dokter anestesi menolak untuk melakukan pembiusan dengan alasan kondisi Ibu Cicih belum optimal. Sore itu, Ibu Cicih dan bayinya meninggal. Andai saja Ibu Ningsih memiliki kesempatan memeriksakan kehamilan secara berkualitas dan bidan desa selalu di tempat. Andai saja Ibu Cicih tidak terlambat dirujuk, tidak mengalami kelambatan pengambilan keputusan, dan tidak mengalami kelambatan dalam pelayanan. Andai pelayanan emergensi 24 jam yang berkualitas dapat diberikan kepada para ibu yang mengalami penyulit pada saat persalinan, maka ini menunjukkan bahwa hak ibu terpenuhi dalam sistem kesehatan yang berjalan baik. Ini adalah kisah yang terjadi di sekitar kita, tidak peduli dimanapun kita tinggal. Kisah yang juga bisa dialami jutaan perempuan di Indonesia.